Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita masih lanjut nih bahas matematika ya, soal matematika SMP kelas 9, cover seperti ini ya, dengan halaman 46 ya, soal nomor 2. Tapi yang ABC-nya aja kita kerjain dulu ya. Nah, oke. Untuk yang nomor 2 ya, yang A kita lihat teman-teman. Di sini minta hasilnya berapa? Ya. Berarti ya kita lihat nih. 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0. Nah, teman-teman masih ingat ya, berapapun basisnya ya, jika dipangkatkan 0 ya 1 ya, dengan asumsi basisnya itu nggak boleh 0 ya, basisnya itu nggak boleh 0. Kalau basisnya negatif ya harus pakai kurung, nah baru bisa 0, baru bisa 1 ya. Kalau basisnya nggak pakai kurung ya negatif aja, tapi nggak pakai kurung, ini baru min 1 nih, karena negatif ini nggak ngikut nih. Nah, jadi disitulah fungsi kurung teman-teman. Nah, jadi ini 3 pangkat 1 ya. Nah, ini bahasan nomor 1 nih. Ini sebenarnya teman-teman nggak perlu tulis ya. Ini sebenarnya teman-teman langsung aja 3 aja gitu, nggak perlu tulis pangkat 1 ya. Baru dibahas ya di soal sebelumnya ya. Jadi ini 1 ya. 3 pangkat 0 ini kan 1. Nah, jadi 4 ya. Kalau yang ini min 2 pangkat negatif 6. Nah ini karena min 2 nya kebetulan pakai kurung ya, berarti negatifnya ikut ya. Berarti ini sama aja misal karena negatif 6. Nah, teman-teman masih ingat nih? Masih ingat kan nih ketika perpangkatan dengan negatif pangkatnya itu, maka menjadi pecahan. Dijadikan pecahan, jadi pangkatnya positif. Nah, jadi kalau kayak gini ya seper min 2 pangkat 6. Nah, karena diminta hasil ya berarti min 2 pangkat 6 berapa teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman lihat nih, karena pangkatnya genap ya, kalau misal negatif nih, negatif tapi pangkatnya genap ya, otomatis hasilnya pasti positif ya, hasilnya pasti positif. Tetapi kalau misal negatif ya, pangkatnya ganjil, nah ini bisa dikatakan hasilnya pasti negatif. Nah, karena pangkatnya genap ya berarti langsung aja ini sama aja 2 pangkat 6 ya, karena hasil pasti positif. 2 pangkat 6 itu berapa teman-teman? 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya, berarti ini sama aja 1/64. Nah, ini hasilnya ya. Nah, sekarang yang C lagi, yang C. Nah ini min 3 pangkat 0 nih ya kan, karena ya nih, karena min 3 nya hasilnya 0 di luar ya. Kalau misalnya 0 nya di luar itu hasilnya pasti 1. Nah, karena 0 ngikut nih, nah berarti ini menjadi negatif 1 teman-teman ya, sama kayak tadi nih, sini dibahas ya di awal ya. Nah, sekarang ini, nah ini karena ngikut negatif nggak ngikut ya, negatif. Kalau misal pangkatnya ada kurung nih, dalam kurung nih pangkatnya nih kayak gini berarti nih. Nah, ini pangkat dalam kurung ya, gimana ya, nih kalau pangkat dalam kurung ya, mau berapapun pangkatnya ya, mau berapapun pangkatnya, hasilnya pasti negatif ya, hasilnya pasti negatif kalau pangkatnya dalam kurung ya, sama kayak gini. Kecuali kalau pangkat dalam di luar kurung kayak gini, nah beda hasil pastinya. Nah, ini karena dalam kurung ya pasti negatif, berarti min 3 pangkat 3 sama aja ini min, tulis ya, min. Nah, 3 pangkat 3 berapa teman-teman? 3, 9, 27 ya. Nah, berarti min 27 ya. Kalau dikali ya berarti min 27 kali min 1 berarti sama dengan berapa teman-teman? 27. Nah, untuk pembuktian teman-teman ya, kalau misal teman-teman masih ragu nih kenapa pasti negatif hasilnya, nah sekarang kita butuh bantuan nih teman kita, kalkulator. Nah, dia diminta min 3 pangkat 3 tapi dalam kurungnya dalam ya, kayak gini kok saya kita pakai ya, min 3 ya, min 3
kurung ya, pangkat 3 ya. Nah, kurung dalam nih, pangkat dalam ya. Itu hasilnya negatif kan, pasti kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ragu nih, kita coba nih genap ya. Genap nih. Ini 3 pangkatnya genap, kita buat aja 2 ya. Pangkat 2 mana pangkat 2 ya? Yang 2 pangkat 2. Langsung aja kita pakai ini ya, pangkat 2. Nah, kan pangkat 2 nih. Itu hasilnya. Nah, min 9 ya. Nah, pasti ya, teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman dari soal ini. Nah, mungkin saya ngungkit lagi ya di awal ya. Yang ini sebenarnya ya, ini tambahan aja. Untuk perpangkatan ya, kalau misalkan pangkat 1 ini ya sebenarnya nggak perlu ditulis teman-teman. Kalau satunya ini negatif ya, positif ya. Kecuali kalau biar ada angka satunya ya pangkatnya negatif gitu. Nah, ini baru tulis. Nah, kalau ini enggak gitu ya. Jadi ini gini aja. Nah, ini soal ini teman-teman berfungsi. Ini pasti ada sangkut pautnya sama tadi soal sebelumnya ya, yang berpikir kritis ya. Ini biar teman-teman tahu. Ini untuk latihan aja teman-teman ya. Jadi ya biar teman-teman teliti juga. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tambahannya itu aja tambahannya. Jadi itu saja teman-teman yang saya sampaikan ya dari soal ini. Jika teman-teman ada saran, tambahan, pertanyaan atau bahkan koreksi ya untuk soal nomor 2 ABC-nya ya, jangan lupa menuliskannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.